Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa pada renungan pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua, dan kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 22 Maret 2024. Menurut Almanak HKBP, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 14 ayat 3. Dikatakan demikian: mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: manusia yang berdosa. Keajaiban kuasa pencipta Tuhan ketika manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bandingkan Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berkuasa atas makhluk hidup lainnya. Ternyata manusia itu ingin sama seperti Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan bukanlah Allah yang tidak melihat perbuatan-perbuatan manusia. Tuhan melihat seorang pun tidak ada yang berakal budi. Semua melakukan perlakuan yang bejat karena menganggap tidak ada Allah. Inilah yang diberitakan oleh Daud melalui Mazmur. Ia melihat dengan jelas pada masanya hidup bahwa orang-orang tidak pernah merasa memerlukan Allah. Manusia tidak ingin mengenal penciptanya. Yang mereka pedulikan adalah diri mereka sendiri. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur menunjukkan kebebalan yang menjadi dosa asal segala kejahatan dan penindasan oleh yang berkuasa dan kuat atas yang lemah dan miskin. Manusia lupa bahwa Tuhan adalah penguasa yang tidak pernah terlelap dan akan mengadili setiap perbuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu peduli kepada manusia. Siapakah manusia itu sehingga Tuhan memperhatikan? Manusia membutuhkan pertolongan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa dosa, dari kebobrokan diri sendiri. Kita semua membutuhkan keselamatan yang diwartakan oleh Injil, bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan kita dan penebus kita. Kita yang telah ditebus dari sikap hidup kita yang tidak benar. Kita telah diampuni. Kita mempunyai tugas datang kepadanya. Bertobatlah dan hiduplah dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kami sering melawan kehendak-Mu dan berbuat sekehendak hati kami. Seolah-olah kamilah yang berkuasa, tidak berakal budi, sering menyakiti hati sesama kami, egois, tamak, dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan yang kami perbuat. Engkau sanggup
menyelidik apa yang ada di dalam hati kami. Engkau memperlakukan kami sebagai biji matamu, tetapi kami sering menuntut supaya Tuhan mengabulkan setiap keinginan kami. Dan ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Berilah kami hidup di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami butuh pertolongan-Mu karena kami tidak dapat menyelamatkan diri kami dari kuasa dosa. Tuntun kami Tuhan untuk hidup di jalan kebenaran firman-Mu, bertobat, hidup kudus, hidup di dalam kasih Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi kami. Berkati kami semua para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan kiranya berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan berbeban berat. Tuhan juga menghibur mereka yang lemah dan berbeban berat dan yang mengalami kesedihan dan duka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.